Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab, pada tanggal 13 Rajab. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 599 Masehi atau 600. Muslim Syiah percaya bahwa Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Usia Ali terhadap Nabi Muhammad masih diperselisihkan hingga kini, sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun, ada yang berbeda 27 tahun, ada yang 30 tahun bahkan 32 tahun. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Haidar yang berarti singa adalah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Setelah mengetahui sepupu yang baru lahir diberi nama Haidar, Nabi SAW memanggil dengan Ali yang berarti tinggi, derajat di sisi Allah. Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan anak dari Hashim, sehingga menjadikan Ali merupakan keturunan Hashim dari sisi bapak dan ibu. Kelahiran Ali bin Abi Thalib banyak memberi hiburan bagi Nabi SAW karena beliau tidak punya anak laki-laki. Uzur dan fakirnya keluarga Abu Thalib memberi kesempatan bagi Nabi SAW bersama istri beliau Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil hingga dewasa, sehingga sedari kecil Ali sudah bersama dengan Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, riwayat-riwayat lama seperti Ibnu Ishaq menjelaskan Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu tersebut atau orang kedua yang percaya setelah Khadijah istri Nabi sendiri. Pada titik ini Ali berusia sekitar 10 tahun. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Nabi SAW karena sebagai anak asuh, berkesempatan selalu dekat dengan Nabi. Hal ini berkelanjutan hingga beliau menjadi menantu Nabi. Hal inilah yang menjadi bukti bagi sebagian kaum sufi bahwa ada pelajaran-pelajaran tertentu masalah ruhani, atau yang kemudian dikenal dengan istilah tasawuf yang diajarkan Nabi khusus kepada beliau tapi tidak kepada murid-murid atau sahabat-sahabat yang lain. Karena bila ilmu syariah atau hukum-hukum agama Islam baik yang mengatur ibadah maupun kemasyarakatan semua yang diterima Nabi harus disampaikan dan diajarkan kepada umatnya, sementara masalah ruhani hanya bisa diberikan kepada orang-orang tertentu dengan kapasitas masing-masing. Didikan langsung dari Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam baik aspek dahir atau syariah dan batin atau tasawuf menggembleng Ali menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan bijak. Kehidupan di Mekah sampai hijrah ke Madinah. Ali bersedia tidur di kamar Nabi untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang akan menggagalkan hijrah Nabi. Beliau tidur menampakkan kesan Nabi yang tidur sehingga masuk waktu menjelang pagi mereka mengetahui Ali yang tidur. Sudah tertinggal 1 malam perjalanan oleh Nabi yang telah meloloskan diri ke Madinah bersama Abu Bakar. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya Fatimah Az-Zahra. Nabi menimbang Ali yang paling tepat dalam banyak hal seperti nasab keluarga yang serumpun, Bani Hashim, yang paling dulu mempercayai kenabian Muhammad, setelah Khadijah, yang selalu belajar di bawah Nabi dan banyak hal lain. Ketika Muhammad mencari Ali menantunya, ternyata Ali sedang tidur. Bagian atas pakaiannya tersingkap dan debu mengotori punggungnya. Melihat itu Muhammad pun lalu duduk dan membersihkan punggung Ali sambil berkata, "Duduklah wahai Abu Turab, duduklah." Turab yang berarti debu atau tanah dalam bahasa Arab. Julukan tersebut adalah julukan yang paling disukai oleh Ali. Beberapa saat setelah menikah, pecahlah Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Di sini Ali betul-betul menjadi pahlawan di samping Hamzah, paman Nabi. Banyaknya Quraisy Mekah yang tewas di tangan Ali masih dalam perselisihan, tapi semua sepakat beliau menjadi bintang lapangan dalam usia yang masih sangat muda sekitar 25 tahun. Perang Khandaq juga menjadi saksi nyata keberanian Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Amr bin Abdi Wud. Dengan satu tebasan pedangnya yang bernama Dzulfikar, Amr bin Abdi Wud terbelah menjadi 2 bagian. Setelah perjanjian Hudaybiyah yang memuat perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan Yahudi, di kemudian hari Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut sehingga pecah perang melawan Yahudi yang bertahan di benteng Khaybar yang sangat kokoh, biasa disebut dengan Perang Khaybar. Di saat para sahabat tidak mampu membuka benteng Khaybar, Nabi SAW bersabda, "Besok, akan aku serahkan bendera kepada seseorang yang tidak akan melarikan diri, dia akan menyerang berulang-ulang dan Allah akan mengaruniakan kemenangan baginya."
Allah dan Rasul-Nya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka, seluruh sahabat pun berangan-angan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Namun, ternyata Ali bin Abi Thalib yang mendapat kehormatan itu serta mampu menghancurkan benteng Khaybar dan berhasil membunuh seorang prajurit musuh yang berani bernama Marhab lalu menebasnya dengan sekali pukul hingga terbelah menjadi dua bagian. Hampir semua peperangan beliau ikuti kecuali Perang Tabuk karena mewakili Nabi Muhammad untuk menjaga kota Madinah. Sampai di sini hampir semua pihak sepakat tentang riwayat Ali bin Abi Thalib. Perbedaan pendapat mulai tampak ketika Nabi Muhammad wafat. Dalam perjalanan pulang ke Madinah seusai menunaikan ibadah haji, Hijjatul Wada, malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan tiba di suatu tempat dekat Jifrah yang dikenal dengan nama Ghadir Hum. Hari itu adalah hari ke-18 bulan Zulhijjah. Ia keluar dari kemahnya kemudian berkhutbah di depan jamaah sambil memegang tangan Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam khutbahnya itu antara lain beliau berkata, "Barang siapa menganggap aku ini pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya, ya Allah, pimpinlah orang yang mengakui kepemimpinannya dan musuhilah orang yang memusuhinya." Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah tentu tidak disetujui keluarga Nabi Ahlul Bait dan pengikutnya. Beberapa riwayat berbeda pendapat waktu pembaiatan Ali bin Abi Thalib terhadap Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Ada yang meriwayatkan setelah Nabi dimakamkan, ada yang beberapa hari setelah itu. Riwayat yang terbanyak adalah Ali membaiat Abu Bakar setelah Fatimah meninggal, yaitu 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah demi mencegah perpecahan dalam umat. Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah memaksa beliau, sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal. Karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Sebagai khalifah keempat yang memerintah selama sekitar 5 tahun. Masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat masa pemerintah khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Untuk pertama kalinya perang saudara antara umat muslim terjadi saat masa pemerintahannya, pertempuran Basra. 20.000 pasukan pimpinan Ali melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak Ali. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang menurut berbagai kalangan waktu itu kurang dapat diselesaikan karena fitnah yang sudah terlanjur meluas dan sudah diisyaratkan akan terjadi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup, dan diperparah oleh hasutan-hasutan para pembangkang yang ada sejak zaman Utsman bin Affan. Menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslim sehingga menyebabkan perang tersebut. Tidak hanya selesai di situ, konflik berkepanjangan terjadi hingga akhir pemerintahannya. Pertempuran Siffin yang melemahkan kekhalifannya juga berawal dari masalah tersebut. Ali bin Abi Thalib, seseorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perang, mengalami kesulitan dalam administrasi negara karena kekacauan luar biasa yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Ia meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij, pembangkang, saat mengimami salat subuh di Masjid Kufah, pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf, bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain.